Konstitusi memiliki pendapat bahwa open legal policy atau kebijakan hukum terbuka terjadi dalam dua kondisi, yaitu kondisi pertama ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma tersebut tidak diatur di dalam UUD 1945, atau situasi yang kedua ketika suatu rumusan norma undang-undang yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit dari UUD 1945 sehingga norma undang-undang tersebut tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, serta norma undang-undang tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang-undang. Profesor Mukti Fajar selaku mantan hakim konstitusi memiliki pandangan bahwa open legal policy atau kebijakan hukum terbuka muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk undang-undang, namun hanya memberikan arahan secara garis besar. Sementara, undang-undang yang dibentuk harus mengatur dengan lebih detail. Mengatur dengan lebih detail merupakan wilayah terbuka atau bebas bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan selama masih dalam bingkai garis besar yang diatur oleh UUD 1945. Jadi pada intinya, open legal policy atau kebijakan hukum terbuka merujuk pada konsep di mana UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya demi kelancaran pemerintahan atau aktivitas negara. Konsep open legal policy pertama kali dipergunakan oleh MK pada 31 Mei 2005 dalam putusan nomor 10-PUU-3/2005. Pada putusan tersebut, istilah yang pertama kali dijumpai adalah legal policy. Walaupun demikian, istilah tersebut tetap merujuk pada pengertian kebijakan. Dalam putusan tersebut, MK berpendapat bahwa ketentuan tentang calon kepala daerah dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu anggota DPRD adalah kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut MK, pilihan kebijakan yang demikian merupakan hak pembentuk undang-undang dan dilindungi oleh konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditetapkan dalam pasal 24C UUD NRI 1945, dalam hal ini adalah perubahan ketiga, sebagai salah satu kewenangan MK. Pengujian undang-undang menjadi kewenangan MK adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar atau justru bertentangan. Jika merujuk pada teori hierarki norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiecki yang mengatur norma hukum di bawah berlaku dan bersumber serta berdasar dari norma yang lebih tinggi. Artinya, suatu norma bernilai benar jika bersesuaian dengan norma lain yang tingkatannya lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya pengujian konstitusionalitas adalah pencocokan antara norma undang-undang dengan norma UUD NRI 1945. MK sering dinyatakan sebagai the guardian of constitution and the sole interpreter of constitution, atau sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Karena pengujian undang-undang merupakan bentuk check and balances system dalam penataan sistem hukum nasional yang pada intinya memberikan pengawasan terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden, termasuk DPD tentunya, yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi. MK dalam beberapa putusan menyatakan adanya ketentuan norma yang merupakan open legal policy. Ketika suatu norma undang-undang masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, maka menurut MK, norma tersebut berada dalam wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945. Dua contoh putusan MK yang berisi penilaian kebijakan hukum terbuka, yang pertama adalah putusan nomor 51, 52, 59 garing PUU strip 6 garing 2008,
yang mana putusan tersebut merupakan pengujian pasal 3 ayat 5 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap beberapa ketentuan dalam UUD NRI 1945. Para pemohon mendalilkan pasal-pasal yang dimaksud telah menghalangi hak mereka untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2009. Dalam putusannya, MK berpendapat materi muatan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 merupakan norma konkret penjabaran dari pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menurut MK tidak bertentangan dengan konstitusi meskipun sebenarnya dapat saja pembentuk undang-undang mengatur dengan cara yang lain. Dalam putusan ini, MK menyatakan diri sebagai corong UUD NRI 1945 yang tidak boleh menilai lain selain sekedar mengkategorikan apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945. MK tegas memposisikan diri sebagai penjaga konstitusi dan bukan penjaga moral. Seandainya pun berperan sebagai penjaga moral, maka acuannya adalah moralitas yang dianut oleh konstitusi, atau andai mengacu pada moralitas umum, haruslah karena pelanggaran yang intolerable. Kemudian yang kedua adalah putusan nomor 3 garing PUU strip 7 garing 2009. Putusan tersebut merupakan pengujian pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap beberapa ketentuan dalam UUD NRI 1945. Para pemohon menganggap hak konstitusional mereka dirugikan oleh pasal yang mengatur tentang parliamentary threshold. MK berpendapat hal lain yang berkaitan dengan pemilu seperti sistem penyelenggaraan, daerah pemilihan, syarat ikut pemilu, hak pilih, dan sebagainya oleh UUD NRI 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya secara bebas sebagai kebijakan hukum. MK menegaskan pendiriannya dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi partai politik baik berbentuk electoral threshold maupun parliamentary threshold. Besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Lalu selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah norma yang bersifat open legal policy dapat diuji ke MK? Dalam putusan MK nomor 51, 52, 59 garing PUU strip 6 garing 2008 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk open legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang yang dibentuk melalui open legal policy dan mungkin saja membatalkan undang-undang tersebut apabila melanggar ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 dan ketika melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Open legal policy bukan berarti kebebasan tanpa batas. Penggunaan konsep open legal policy tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia menganut prinsip konstitusionalitas. Prinsip konstitusionalitas adalah landasan yang mendasari bahwa undang-undang atau kebijakan harus sesuai dengan konstitusi negara. Konstitusi merupakan aturan dasar yang mengatur pembatasan dan pengendalian kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, prinsip konstitusionalisme tercermin dalam UUD NRI 1945 yang memandatkan bahwa undang-undang harus sesuai dengan konstitusi.
Selain itu, prinsip konstitusionalisme juga menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah dominasi oleh para penyelenggara negara dan tentunya melindungi hak-hak serta martabat manusia. Pembatasan kekuasaan ini secara praktis bertujuan dan berujung pada kesejahteraan rakyat. Kurang lebih demikianlah yang disampaikan oleh mantan Hakim Konstitusi Hamdan Zulfa. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, seperti yang kita tahu bahwa ada secara horizontal dan juga secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan seperti kabupaten kota, provinsi, dan juga pemerintah pusat. Pada pertimbangan hukum putusan MK nomor 86/PUU/10/2012 ditegaskan juga bahwa open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya dan harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat 2 UUD-NRI 1945. Sehingga pada akhirnya open legal policy harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional, moral, dan etika sehingga tidak menghasilkan undang-undang atau kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa kebebasan pembuatan undang-undang harus selalu dibatasi oleh nilai-nilai yang bersifat universal dan mendasar yang mengatur tindakan pemerintahan demi kepentingan publik yang lebih besar.